Halo Sobat Komsos yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Romo Albert Slamet dalam acara podcast Suara Formator. Tema kita pada kali ini tentang panggilan dan keluarga. Dan di tengah-tengah kita hadir narasumber kita, seorang formator juga seorang Romo ya. Romo, selamat datang. Selamat, terima kasih juga Romo, selamat. Baik, Romo, bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Oke, sungguh luar biasa. Dan Romo ini seorang juga formator. Untuk supaya lebih kenal, lebih jauh diskusinya, kita ingin kenal dulu ini. Romo ini, silakan perkenalkan diri Romo ya, tugas di mana, nama lengkapnya siapa, silakan Romo. Baik, terima kasih Romo, selamat yang sudah mengundang saya hadir bersama teman-teman Sobat Komsos dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Romo Paskalis Aditya Wardana SCY, biasa dipanggil Romo Paskalis. Nah, saat ini saya bertugas di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Saya baru 3 tahun menjadi seorang imam. Terima kasih Romo perkenalkan. Oke, baik Romo, terima kasih. Tadi Romo mengatakan dari kongregasi SCY ya? Iya, betul. Ya. SCY itu kepanjangannya apa ya? Mau siapa tahu ini para Sobat Komsos ingin mengenal lebih jauh gitu ya. Baik, SCY sendiri kalau di Indonesia kan, karena sebenarnya singkatan dari bahasa Latin, artinya imam-imam hati kudus Yesus. Artinya kami adalah imam-imam yang berspiritualitasan hati Yesus yang Maha Kudus, begitu Romo. Baik, luar biasa Romo ya. Ini para Romo SC ini punya hati yang damai, tenang gitu ya, Yesus sebagai teladan. Baik Romo, kita akan lebih dalam diskusinya Romo ya. Tadi tema kita tentang panggilan dan keluarga ya. Romo, kalau mendengar kata panggilan dan keluarga, atau lebih khususnya peran keluarga dalam panggilan, menurut Romo itu apa ya? Keluarga itu apa mau kira-kira menurut Romo? Ya, baik Romo, pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Nah, dalam permenungan saya sekaligus perjalanan panggilan saya, mungkin keluarga itu seringkali dikaitkan dengan relasi keluarga inti ya, bapak ibu yang melahirkan serta kakak atau adik yang kita punya. Namun saya pribadi punya kesan bahwa ternyata keluarga itu tidak hanya mereka, apalagi terlebih seperti saya orang yang terpanggil. Tempat formasio dan bahkan keuskupan atau kongregasi juga ternyata bagi saya sekarang saya amini sebagai sebuah keluarga juga Romo. Jadi tidak hanya keluarga terkait dengan relasi darah. Mantap Romo, luar biasa. Ya baik Romo, tadi Romo apa ya, kalau kongregasi tadi ya, kalau kongregasi itu juga sebagai keluarga, lalu kira-kira apa itu perannya dalam perjalanan panggilan Romo itu seperti apa Romo? Bisa diceritakankah kira-kira? Ya baik. Nah, kongregasi khususnya SCY yang mendidik saya hingga seperti sekarang ini, bagi saya keluarga karena apa? Di situ juga terjadi penggemblengan. Di situ saya diberi nasihat, kadang juga ditegur, yang seolah-olah mirip juga ketika saya menjadi seorang anak dari sebuah bapak atau seorang ibu. Nah, maka proses itulah yang membuat saya mengamini bahwa itulah ada keluarga. Di situ juga ada penerimaan, ada suasana kebersamaan yang senantiasa terjaga sebagai seorang yang sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Ya, baik Romo. Romo tadi apa ya, keluarga dalam panggilan kongregasi komunitas itu menjadi salah satu yang sangat kuat ya. Dan kalau keluarga inti itu kan berarti hanya orang tua, saudara kandung dan seterusnya. Nah, kalau keluarga di dalam kongregasi ini kan berarti berasal dari berbagai macam budaya, bahasa. Kalau menurut Romo apa ya yang menjadi kesulitan atau tantangan, tetapi ini tidak membuat Romo mundur dari panggilan, tetapi justru menjadi apa ya motivasi untuk terus, apa yang membuat Romo itu tetap apa ya bertahan dan bahkan bahagia di dalam menjalani panggilan di dalam perbedaan itu ya. Pertanyaan yang juga tidak kalah menarik nih ya. Iya. Bahwa kalau Romo mengatakan tantangan, saya menambahkan sekaligus peluang. Peluang bagi apa? Bagi saya untuk belajar memahami dan menerima bahwa oh iya ya, ternyata teman saya si A itu punya latar belakang begini, terus saya bersikap demikian, dan juga mungkin saya menerima kekuatan dan kelemahannya karena
dalam perjalanan ya mereka inilah yang akan menjadi teman-teman saya, bukan adik atau kakak kandung saya. Ketika di lapangan, di paroki, atau di tempat karya seperti saya sebagai formator saat ini, ya mereka itulah yang saya kenal baik, dan mereka juga kenal baik saya, tahu di mana kelemahan dan kekuatan saya. Disitulah poin pentingnya bisa belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan pelayanan yang maksimal. Wah, luar biasa. Ternyata ungkapan perbedaan itu indah, benar-benar terwujud kalau kita satu visi misi yang sama ya. Baik Romo, itu perjalanan yang sungguh luar biasa ya. Lalu tadi dikatakan kalau keluarga dalam kongregasi itu sangat amat penting. Apakah kira-kira Romo setuju dikatakan bahwa keluarga dalam kongregasi dalam perjalanan panggilan itu menggantikan posisi yang keluarga inti? Gimana Romo dengan pernyataan sekaligus pertanyaan seperti ini? Bagi saya pribadi, istilah menggantikan saya rasa kurang srek ya. Seolah-olah keluarga yang inti itu punya kelemahan yang mesti ditinggalkan. Tapi ternyata tidak. Dan bahkan dalam hidup keuskupan manapun juga ada waktu-waktu cuti. Artinya apa? Keluarga di mana saya dilahirkan itu juga memberi peranan penting atas hadirnya saya seperti sekarang ini. Bahkan keluarga SCY di mana saya sekarang bergabung itu memberikan perspektif baru terhadap keluarga saya, keluarga inti atau keluarga darah. Mengapa Romo? Nah, ini yang agak menarik. Di dalam ketika saya menggabungkan dalam diri SCY lah, saya menemukan dulu peristiwa-peristiwa ketika saya dimarahi orang tua, itu adalah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang melukai. Namun dengan kehadiran saya dalam kongregasi SCY, saya diberi wawasan baru. Ternyata pengalaman itu justru bukan pengalaman kelam, namun pengalaman berahmat di mana Tuhan justru juga hadir menemani di saat-saat seperti itu. Nah, dengan dua combine ini, keluarga darah dan keluarga ini, inilah yang mungkin memberi kesaksian bagi saya sekaligus untuk anak-anak yang saya didik bahwa ternyata Tuhan itu berkarya secara luar biasa. Terima kasih. Mantap Romo. Romo, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir karena juga berkaitan dengan mungkin Sobat Komsos dan juga teman-teman yang di luar biara, khususnya untuk anak-anak yang mungkin berpikir nanti kalau saya masuk seminari nanti jauh dengan orang tua ya. Apakah Romo kira-kira pesan untuk orang tua sekaligus juga khususnya untuk anak-anak yang mungkin tertarik untuk menjadi seorang suster atau seorang imam, seorang bruder? Silakan Romo, kira-kira pesannya apa? Terima kasih untuk kesempatan saya menyapa secara khusus orang muda yang ada di sana. Orang muda yang ada di berbagai tempat yang saat ini mendengarkan. Kalau Tuhan itu memanggil, pasti Dia juga akan meminggul segala suka duka kita. Maka jangan takut, jangan cengeng, jangan manja nanti bagaimana. Tenang saja, Tuhan yang akan menyelenggarakannya secara lebih baik lagi. Tinggal kesediaan Anda untuk membuka pintu hati seluas-luasnya terhadap panggilan Tuhan, dan Anda akan melihat bagaimana buah-buahnya. Seperti kami berdua, wajahnya penuh sukacita, bukan? Masa Anda tidak tertarik untuk menjadi seperti kami? Baik Romo, terima kasih banyak ya. Para Sobat Komsos, semoga pengalaman dan juga kesaksian dari Romo Paskali sebagai narasumber kita juga menggugah hati kita, khususnya keluarga dan anak-anak, untuk semakin tertarik untuk menjadi seorang rohaniwan, biarawan-biarawati ya. Baik, demikian Romo, terima kasih banyak ya. Sobat Komsos, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.